Radio Rasinda, Untaian Nada Penabur Kasih. Selamat pagi, selamat bertemu kembali di Radio Rasinda di Mimbar Kristen pada Senin pagi hari ini. Saya Ferry Wanto dari GKJ Kismorejo yang akan memberikan renungan pada pagi hari ini. Namun sebelum bersama-sama kita belajar firman Tuhan di dalam renungan ini, kita menghadap Tuhan. Saya pimpin. Tuhan Yesus, melalui doa ini kami menghadap kehadirat-Mu, mengucapkan puji syukur dan terima kasih. Berkati Tuhan, siaran radio ini berlangsung dengan lancar dari awal hingga akhir dalam perlindungan-Mu. Tutup bungkus semua dalam kuasa darah-Mu yang kudus dan suci, sehingga segalanya berjalan lancar. Apa yang Hamba berikan dapat menjadi berkat bagi semua yang mendengar. Di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam Tuhan Yesus, Hamba telah berdoa, memohon, dan mengucap syukur. Tuhan Yesus memberkati dan mengabulkan doa ini. Haleluya, amin. Para pendengar Radio Rasinda dimanapun berada di dalam acara Mimbar Kristen, untuk renungan pagi hari ini saya akan mengambilkan judul Maksud Yesus Lahir ke Dunia dengan dasar dari kitab Lukas 4 ayat 16 sampai 21. Para pendengar Radio Rasinda dimanapun berada, sebentar lagi kita akan memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus, di mana pada hari kelahiran itu kita sering menyebutnya sebagai hari Natal, yaitu hari kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ataupun menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Nah, pada masa-masa menjelang hari Natal tersebut, kalender gereja menamakan masa tersebut adalah masa Advent, yaitu masa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali dan sekaligus mempersiapkan Natal. Nah, untuk perlu diketahui, mungkin ada beberapa jemaat belum mengetahui paling tidak secara terinci walaupun singkat, yaitu apa yang disebut masa Advent. Untuk itu saya akan menjelaskan sebagai pengantar sebelum memasuki tema utama di dalam khotbah nanti, yaitu maksud Yesus lahir ke dunia. Advent yang tadi saya sebutkan adalah masa menantikan kedatangan Tuhan Yesus atau kelahiran Tuhan Yesus atau menyambut Natal. Nah, dalam masa Advent ini kita semua diwajibkan untuk menyiapkan diri guna menyambut kedatangan pesta Natal, memperingati kelahiran Tuhan Yesus maupun kedatangannya untuk kedua kalinya. Masa Advent dirayakan dalam 4 pekan berturut-turut sebelum Natal. Nah, biasanya ditandai dengan penyalaan lilin. Nah, masa itu dibagi menjadi masa minggu pertama sampai minggu berikutnya atau selama 4 minggu. Nah, untuk minggu pertama Advent itu mengingatkan kita akan kedatangan Yesus Kristus Sang Penebus dosa. Nah, minggu pertama ditandai dengan sebatang lilin ungu. Ini memiliki arti sebagai harapan. Kita semua menantikan kedatangan Kristus penuh sukacita dan harapan. Nah, lilin pertama pada pekan ini disebut sebagai lilin nabi yang mengingatkan bahwa Yesus sebagai Mesias sudah diwartakan oleh para nabi terdahulu. Sedangkan minggu Advent kedua memiliki arti sebagai kesetiaan dan cinta
pada minggu kedua lilin ungu kedua dinyalakan. Ini mengingatkan kita untuk tetap setia mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Kita diwajibkan menyiapkan hati dan cinta demi menyambut kedatangan Kristus. Nah, lilin kedua disebut lilin Bethlehem, yang memiliki arti bahwa Yesus Kristus Sang Juru Selamat kita akan lahir di dalam hati kita. Sedangkan minggu ketiga Advent ditandai dengan 2 batang lilin ungu dan 1 lilin merah. Minggu ketiga ini mengingatkan pada kita tentang sukacita, karena kita bersama-sama bergembira untuk menyambut kelahiran Yesus Sang Juru Selamat kita. Untuk itu lilin ketiga itu biasa disebut sebagai lilin gembala, karena kabar sukacita tentang kelahiran Yesus Kristus pertama kali diberitahukan kepada orang-orang yang rendah hati dan tulus. Sedangkan minggu Advent keempat ini adalah pekan terakhir dari masa Advent. Minggu keempat yang memiliki arti khas, yaitu perdamaian, ini ditandai dengan 3 batang lilin ungu dan 1 lilin merah jambu. Minggu keempat Advent mengingatkan kepada kita tentang kemuliaan Tuhan Sang Pemilik seluruh alam. Bersama-sama kita bersukacita menyambut kedatangan. Dan lilin keempat itu disebut lilin para malaikat, yang melambangkan kebahagiaan dan sukacita menyambut kedatangan Sang Juru Selamat. Karena masa Advent itu juga menjadi masa pertobatan, maka lilin dapat menggunakan warna ungu yang menjadi simbol pertobatan. Kemudian di minggu ketiga atau disebut minggu Gaudet atau minggu sukacita dipasang lilin berwarna merah yang menyatakan sukacita, karena masa penantian akan telah berjalan setengah dan akan berakhir. Ada juga kebiasaan di gereja-gereja yang meletakkan lilin putih di tengah yang dinyalakan saat masa Advent selesai, yang menyatakan bahwa Kristus telah datang ke dunia. Demikian para pendengar Radio Rasinda, makna singkat mengenai arti makna Advent dan masa-masa minggu-minggu Advent dan penyalaan lilin, yang paling tidak kita sebagai jemaat Tuhan memahami apa arti makna Advent tersebut. Selanjutnya kita akan memasuki di dalam renungan pada pagi hari ini, yaitu dengan judul Maksud Yesus Lahir ke Dunia. Para pendengar Radio Rasinda dimanapun berada, pada saat ini kita tentu bergembira karena kita akan melaksanakan bersama umat Kristen sedunia, yaitu perayaan Hari Natal. Ada beragam maksud dan pemaknaan orang tentang arti Natal. Itu beragam pandangan dan silang pendapat muncul terkait alasan Yesus lahir ke dunia. Untuk apa dia, Tuhan nun jauh di sana, itu merelakan dirinya menyatakan diri sebagai manusia. Di dalam kitab Lukas ayat 4 ayat 16 sampai 21 memberikan informasi yang gamblang tentang hal ini. Namun sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, bersama-sama Bapak Ibu pendengar Radio Rasinda bisa membuka Alkitabnya di Lukas 4 ayat 16 sampai 21, di mana saya akan membacakan, Bapak Ibu yang di rumah akan juga membacanya. Jadi sebagai dasar renungan saya bacakan di Lukas 4 ayat 16
sampai 21 dengan judul Yesus ditolak di Nazaret. 16. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadah, lalu berdiri dan hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis ayat 18, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku. 19. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang buta yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ayat yang ke-20. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. 21. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Jadi ini menceritakan bagaimana kedatangan Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini telah dinubuatkan di zaman nabi-nabi di dalam kitab Perjanjian Lama atau di zaman Perjanjian Lama. Tadi sudah kita baca di ayat yang ke-18 hingga 20 merupakan nukilan ayat yang dibacakan Yesus dari kitab Yesaya, yang kemudian ditegaskan telah digenapi olehnya dalam ayat selanjutnya. Nukilan ayat tersebut juga menyatakan dengan tegas dan lugas tentang prinsip-prinsip penting ajaran yang sangat menarik untuk apa sebenarnya Dia atau Yesus datang ke dunia ini. Di dalamnya juga tergambar kepada siapa objek karya dan pelayan yang itu hendak ditunjukkan. Untuk itu saya akan menjelaskan berdasarkan di dalam ayat 18 dan hingga 20, di mana dari penjelasan tadi digambarkan 3 hal, yaitu yang pertama bahwa maksud Yesus lahir ke dunia adalah kabar baik untuk orang miskin. Di dalam ayat 18 tadi sudah dibacakan, dan saya akan memperjelasnya di dalam pembahasannya. Kabar baik untuk orang miskin, apa maksudnya? Miskin bukan melulu soal penghidupan atau soal jasmani semata. Miskin di sini menunjuk kepada mereka yang secara rohani miskin. Artinya orang-orang yang menyadari kemiskinannya. Miskin yang dimaksud adalah orang yang mengaku butuh juru selamat, butuh Tuhan, dan haus akan kebenaran, yang karenanya dia akan bergumul, bergelut, dan berkutat di situ. Orang miskin seperti ini adalah orang yang jeli, tepat, dan pas sebagai orang yang memerlukan kebenaran. Orang-orang yang merasa miskin akan kebenaran adalah orang-orang yang selalu rindu pada firman Tuhan. Tentu mereka adalah orang yang berbahagia, dan kepada merekalah Yesus datang. Karena memang mereka merindukan itu dan betul haus akan kebenaran itu, yakni kebenaran sejati dari Allah sejati. Firman yang hidup itu tidak datang kepada orang-orang yang congkak. Firman-Nya juga tidak datang kepada golongan orang yang merasa hebat dan mempunyai segala-galanya. Kisah tentang perbedaan mendasar doa ahli Taurat dan pemungut cukai memberikan gambaran jelas tentang hal ini. Dari kisah ini terlihat jelas kemiskinan si pemungut cukai yang disertai dengan keminderan rohaninya. Sementara ahli Taurat teramat bangga dengan kekayaan atau kecongkaan spiritualitasnya.
Berbeda sekali dengan Nikodemus, pemimpin kelompok orang Yahudi yang disebut sebagai Farisi, yang justru merasa miskin di hadapan Tuhan, sehingga ia merasa perlu dan penting untuk mencari Yesus, tanpa pernah merasa bahwa dia adalah seorang guru Taurat, imam, atau orang Yahudi yang hebat. Nikodemus pergi malam hari untuk bertemu Yesus. Nikodemus merasa kemiskinan spiritualnya itu membutuhkan pengayaan, perlu diperkaya oleh firman yang hidup. Dan Nikodemus adalah teladan yang sangat baik untuk dicontoh dan dipraktekkan dalam hidup. Kemiskinan dan dahaga rohaninya terhadap firman Tuhan memang harus terus ada di hidup kita. Nikodemus menjadi alasan tersendiri mengapa orang semakin menggali kebenaran atau firman, maka dia semakin mendapatkan limpahan kebenaran. Perasaan miskin akan kebenaran patut ditumbuh kembangkan dan dirayakan di hidup kita. Para pendengar Radio Rasinda dimanapun berada, untuk pemahaman yang kedua, maksud Yesus lahir ke dunia, setelah yang pertama kabar baik untuk orang miskin, yang kedua adalah pembebasan pada orang-orang yang ditawan, yang diambilkan dari ayat yang ke-19. Nah, apa yang dimaksud orang-orang yang ditawan adalah mereka yang dikurung oleh dosa. Seringkali hidupnya seorang itu lebih murni daripada orang beragama, tapi sombong. Ada hal menarik dari apa yang dikatakan Allah kepada jemaat Laodikia. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ini di kitab Wahyu, Bapak Ibu. Orang berlaku baik, bahkan baik sekali, itu adalah tindakan benar dan niscaya Tuhan akan menyukainya. Tetapi orang gemar ke gereja tetapi hidupnya tidak baik, itu justru menjadi kebencian bagi Tuhan. Tuhan lebih suka orang tertawan oleh dosa yang hidupnya hancur, orang yang hidupnya dalam dosa karena memang dia tidak tahu kebenaran. Kedatangan Tuhan justru untuk berbicara kepada orang-orang seperti ini. Tuhan membebaskan mereka dari jerat, ikat, dan pikat belenggu dosa. Tuhan menyelamatkan mereka. Orang-orang itu dingin, tapi kedinginannya lantaran ada dalam situasi ketidaktahuan mereka. Tuhan menyelamatkan mereka, memberikan pencerahan, memerdekakan, dan pengharapan kehidupan. Zaman Allah atas hidup mereka mewujud dalam pembekalan prinsip-prinsip hidup yang seharusnya. Orang yang sebelumnya jahat, betul-betul jahat, bisa berubah menjadi orang yang baik sama sekali. Ini adalah kabar menyenangkan dan membahagiakan. Ini juga yang seharusnya menjadi pemahaman umat Kristiani tentang Natal. Dengan Natal kita membawa dan mengarahkan orang pada kehidupan sejati, kehidupan yang sesungguhnya. Sesuatu yang Allah kehendaki kita lakukan di hari-hari kita. Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, saya ulangi, para pendengar radio yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, untuk pemahaman yang ketiga, maksud Yesus lahir ke dunia yaitu memberi penglihatan kepada orang-orang buta, yaitu didasarkan pada ayat ke-19 di dalam Lukas 4. Penglihatan kepada orang-orang buta. Apa yang dimaksud hal tersebut? Pokok perbincangan pada bagian ini mirip dengan penjelasan terhadap orang-orang yang tertawan tadi. Orang-orang buta yang dimaksud adalah orang-orang yang benar-benar tidak dapat melihat kebenaran sama sekali. Orang buta adalah orang yang tidak tahu tentang apa itu arti kebenaran. Orang buta adalah mereka yang tersesat dan salah jalan. Orang-orang inilah yang dalam kebutaannya terjerumus dan kacau balau dalam kehidupan. Orang-orang seperti inilah yang kemudian dijangkau oleh Tuhan. Mereka lah yang menjadi target karya Tuhan yang menjelekkan,
Ini bukan soal buta atau buta fisik. Layaknya orang-orang tawanan dibebaskan, begitulah orang-orang buta dicelikkan dari kegelapannya, sehingga mereka yang sebelumnya tidak mampu memandang dan melihat nilai-nilai rohani kini menjadi terang benderang. Fanny Crosby, seorang pencipta lagu dan penulis lirik asal Amerika Serikat yang terkenal, adalah seorang yang buta sejak kecil. Namun dalam kebutaannya dia pernah menciptakan 8.000 himne, yaitu 6.000 diantaranya cukup populer bahkan hingga saat ini. Pada suatu ketika Fanny diwawancarai, salah satu hal yang ditanyakan oleh jurnalis adalah sebagai berikut: kalau Tuhan memberimu satu kali lagi keselamatan hidup, apa yang akan engkau minta? Sungguh mengejutkan pertanyaan itu dijawab Fanny dengan gamblang dan amat sangat mengagumkan. Kalau aku lahir lagi dan Tuhan memberikan aku kesempatan sekali lagi, aku akan meminta kepada Tuhan agar tetap terlahir buta, tetapi dicintai dan mencintai Tuhan. Buta bagi Fanny bukanlah masalah besar, sebab yang terpenting bagi dia adalah kasih dan cinta Tuhan itu. Buta mata tak mengapa, asal tidak spiritualitas hati kita yang buta. Kiranya Tuhan pun berkenan mencelikkan hati spiritualitas yang buta yang tidak mampu melihat kebenaran. Tuhan berkenan hadir ke dunia, menyatakan diri sebagai manusia untuk mengabarkan warta indah kepada orang yang miskin hatinya, mereka yang haus akan kebenaran. Dia juga akan memberitakan pembebasan pada orang-orang yang tertawan oleh dosa, dibelenggu oleh dosa. Tidak itu saja, dia akan memberi penglihatan pada mereka yang tidak mampu melihat kebenaran. Inilah sesungguhnya tujuan dari Natal itu. Sungguh beruntunglah orang buta yang melihat kebenaran, tapi malanglah orang yang belajar dan mencari kebenaran tapi tidak bisa melihat kebenaran itu, meski sudah digamblang nampak jelas di depan mata kita. Apakah tujuan Tuhan Yesus datang menyatakan diri itu juga menjadi spirit dan ada di dalam kita masing-masing? Untuk itu semuanya saya serahkan kepada para pendengar Radio Rasinda dimanapun berada. Apakah hidup kita sudah persis apa yang Tuhan Yesus inginkan? Apakah kita mau melakukan apa yang dulu Tuhan Yesus lakukan untuk sebagai pemberita-pemberita kerajaan di muka bumi, menjadi sumber berkat untuk mereka yang mengalami penderitaan, buta rohani, tidak mengenal kerajaan Allah, tidak memahami keselamatan Allah. Untuk itu saya serahkan semua kepada para pendengar Radio Rasinda dimanapun berada. Apa tujuan kalian setelah kalian diselamatkan? Tahukah kalian bahwa tujuan Yesus ke dunia ini menjadi tujuan kita juga selama di dunia ini? Coba tilik lagi prioritas para pendengar semua di manapun Anda berada. Apakah tujuanmu sudah sama dengan tujuan dari Tuhan Yesus? Mari kita akhiri di dalam doa renungan pada pagi hari ini. Kiranya apa yang saya berikan dapat menjadi berkat bagi kita semua untuk mewartakan kebenaran Tuhan Yesus, sehingga keselamatan bisa diterima semua orang, sehingga mereka yang belum mengenal Tuhan Yesus dapat semakin percaya bahwa keselamatan dan kebenaran ada di dalam Tuhan Yesus, karena Dia adalah Sang sumber sejati kebenaran dan keselamatan yang sebenarnya. Mari kita akhiri renungan ini di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas renungan firman yang telah kami terima pada pagi hari ini. Kiranya menjadi sumber kekuatan kami Tuhan, sehingga kami semuanya menjadi umat-umat-Mu setia untuk memberitakan kabar sukacita, kabar keselamatan dan kerajaan Allah di muka bumi ini, sehingga mereka yang belum mengenal menjadi mengenal, menerima dan percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam Tuhan Yesus, hamba-Mu telah berdoa memohon dan ucap syukur. Haleluya, amin. Sekali lagi saya sebagai
perwakilan dari GKJ Kismorejo mengucapkan selamat Natal tahun 2022 dan selamat tahun baru 2023. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya untuk semakin setia, semakin bertumbuh, dan semakin berkobar-kobar di dalam pengenalan dan pertumbuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Radio Rasinda, Untaian Nada Penabur Kasih.